di kulit pun ada cerita yang cukup menarik juga kayak gitu. Dari sekarang yang lagi ngetren serial Gadis Kretek sampai cerita misionaris Katolik yang ada di Muntilan yang pertama kali ya di Jawa itu awal ada itu, sampai dari Muntilan ke arah Candi Ngawen dengan beberapa kisahnya Kiai Raden Santri dan berbagai macam. Jadi saya sekarang lagi sering menemani teman-teman yang pengen bersepeda. Nah, biasanya saya pakai sepeda tua, tapi kalau saya jadi untuk pakai unta apa kebu kayak gitu. Kalau perempuan itu unta, laki-laki itu kebu gitu. Malah asik toh. Keren, makanya ayo Ya, agendakan. Bu Eni yang pengen belum karena nyari teman. Ada temennya soalnya. Kayak gitu. Pak. Ya, Agendakan. belum rampung. Ya, kalau saya sih setiap biasanya dari rumah saya menuju Pasar Kayu itu yang buat shopping Gadis Kretek itu Dian Sastro dan teman-temannya itu. Terus nanti kita bersepeda lewat belakang Pecinan, lewat lompetan gang Pecinan itu kita terus ke utara ke kompleks misionaris Pasturan itu ada Tertopan, Diuderan, ada apa itu museum misi, ada ya macam-macam lah di situ. Tapi ya penyebaran agama Katolik lebih banyaknya di situ. Terus biasanya baliknya lewat pasar Jambu atau pasar Pecinan yang Muntilan itu, karena memang Muntilan punya pasar Pecinan juga, nggak cuma Magelang Kota yang punya Sukangan ataupun pasar Ngasem, tapi Muntilan itu juga punya, walaupun nggak besar lah ibarat seperti itu. Nanti kita biasanya mampir di tempat orang jual jamu yang masih benar-benar tradisional, jadi jamunya masih benar-benar diperes di tempat kayak gitu. Minta apa jamunya dibikinkan, diperes pakai batok kayak gitu. Kita biasanya masuk ke Hotel Purnama itu, karena memang Hotel Purnama itu bangunannya cukup tua. Di baliknya hotel juga yang mungkin biasanya lihatnya cuma pasar depannya, ternyata di belakang itu ada bangunan yang cukup unik juga, rumah Tionghoa kolonial ya, rumah sunan lah ibaratnya kayak gitu. Terus kita masuk biasanya ke Kelenteng kalau dari itu. Di titik Kelenteng mungkin nggak banyak orang yang pernah masuk. Biasanya Kelenteng itu nggak boleh dimasuki, ternyata Kelenteng itu boleh masuk sampai kanannya ya, sampai belakang yang dulunya itu sebelah sekolahan, itu kan belakangnya sekolahan. Nah gitu sampai Kelenteng Muntilan uniknya di situ ada ruangan tersendiri sendiri untuk sio. Jadi kalau pengen mengetahui sio, terus pendamping sionya itu dewa apa, nah di situ ada. Di Muntilan itu ada di dalamnya. Terus Muntilan juga punya salah satu yang altar Gusdur. Jadi mungkin tidak banyak kelenteng ada altar Gusdurnya, tapi kelenteng Muntilan itu punya. Ada salah satu ruangan yang memang diperuntukkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman almarhum itu ada di situ. Mungkin kalau jalur utara, kalau jalur selatan kita biasanya ke arah Candi Ngawen, mampir ke Masjid Panembahan Santri, mampir ke Kembang Manis. Nanti kuliner Blendrang gitu. Blendrang itu kuliner Muntilan yang mungkin jarang ditemukan di tempat lain kayak gitu, atau belum ada di tempat lain gitu. Baliknya karena capek, jadi saya naik di Andong kayak gitu kan. Karena posisinya dari Candi Ngawen ke tempat saya itu kan naik. Hotelnya kita tinggal, kebetulan mbah saya itu di daerah Candi Ngawen. Gitu. Jadi kebetulan saja pas itu saya fungsikan hotelnya, saya tinggal di tempat mbah saya, terus kita naik kuda balik ke tempat saya. Oh iya, kan bisa jalan Bun. Andong muat berapa orang Pak? 5 maksimal. Aku suka banget tahun Pak Andong. Mas Momo, aku isinya tuh dirimu. Momo karo Pak Ad harus dipisah. Apa? Biaya sama fasilitas apa? Sewanya, biaya sewanya. Ya, kalau teman-teman pakai nanti enggak seperti umum lah ibaratnya. Kalau teman-teman ini yang pengen Rego konco, harga konco. Harga teman itu mah lebih mahal, bukan lebih murah. Kenapa bisa gitu? Iya. Harga teman itu lebih mahal. Karena gimana? Karena gimana kok harga teman itu lebih mahal itu karena apa? Karena kita menghargai atau Oh gitu ya. nah, gitu. Jadi kalau umum itu 1.000. Itu dukungan teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman ya.
biasanya kalau private buat 2 orang saya jalani. Biasanya ya yang sudah datang itu ya kemarin sudah di Surabaya ada, dari Bandung, Jakarta, Bogor, Magelang sini ada beberapa gitu. Sama sepeda. Iya, sepeda saya sediakan. Sepeda dia. Sepeda saya sediakan di rumah saya. Kebetulan saya kan senang sepeda juga. Selain radio, saya kan ada beberapa sepeda di rumah yang memang berapa mas? Ya nggak banyak, kalau segini saya nggak punya. Tapi saya mengusahakan untuk Bonceng-boncengan tuh ya. tapi kalau perangkat itu atau open bridge itu paling saya 10 sampai 15. Ya, wajar. Kalau saya private ya terserah mereka mau. Kemarin dari Pragen itu ya 3 orang datang ke Muntilan cuman untuk bersepeda, terus dia balik lagi ke Pragen. Ada juga yang kemarin Borobudur maraton juga saya kecipratan. Kebetulan dia minggunya Borobudur, Seninnya sepedaan ke tempat saya. Kayak gitu. Long weekend kemarin waktu liburan Imlek itu hampir berapa tadi itu? 4 hari saya nggak putus, ada tamu terus kebetulan. Jadi ada terus ya nggak tahu tiba-tiba ada terus ada yang Alhamdulillah rezeki tau. Teman-teman ikut juga, jadi ikut promosi lah, promosi untuk buka puasa kah? Untuk buka puasa. Ya kecapean kalau buka puasa. Mendekati buka puasa. panjang. Yang pertama foto sama videonya. Mas Dimas. Itu. Jadi biasanya saya ke pasar kayu tak kasih waktu, silakan kalau mau take video, mau foto kayak gitu tak kasih waktu. Jadi memang saya kalau kebetulan saya lagi nyantai ya enggak, durasinya enggak begitu saya perhatikan. Berarti santai gaet ya double. Puas aja sih. Dimas, itu sepeda yang bisa kamu sediain paling tidak berapa Pak misalnya pesertanya? Ya pesertanya saya bisa usahain karena kan saya di Muntilan kan ada komunitas Muntilan ontal plastik. Jadi saya bisa Mantap nih. teman-teman kayak gitu, dari teman-teman komunitas Muntilan kan ada komunitas ontal plastik. Saya kira-kira jarak tempuh sampai 10 kilo lebih. Enggak sampai. Sebenarnya kalau jaraknya kalau kita ngepit terus 1 jam enggak nyampe sebenarnya. Iya. Kurang panjang, harusnya 20 menit. So yes. Kita kan lamanya kan di tempat itu, tempat kayak konten kayak apa kan kita kan dapat diskon. Iya. Konsep bangunan kolonial yang seperti itu juga intinya berlama-lama dengan Pastora tuh yang dulu buat jelajah KTM tuh bukan tuh? Masuk loh. Pastora sih yang buat jelajah KTM kayak. itu pasti saya ada. Iya, pasturan. Itu pasti saya ada terus rasa di lain. Itu 5 orang gitu saya pas 1 juta. Itu pasti banget ada. Orang bilang pasti. Berarti sampai nggak mau ini barang-barang. Iya, tapi sudah sebelum sini saya sudah cek rute, sudah memastikan, sudah cek kuliner yang harus saya kunjungi itu buka apa tidak, sudah belum saya datang ke sini. Ya, ini nanti tinggal mumpuni ban karena Kapan nih? sepeda tua itu harus bannya harus Buka puasa ya jangan lah. Apa ngabuburit kan ya bagus. Kalau gambaran ada, kalau yang jalur utara itu saya awal buka itu 1 orangnya 50.000. Terus sudah berubah jadi 75, sekarang berubah menjadi 100. Gitu, dan alhamdulillah masih laku karena awal-awal sebenarnya saya nggak berani untuk menaruskan harga, itu sebenarnya saya nggak berani karena awalnya dari iseng teman-teman yang kenal saya itu terus cewek itu ternyata seneng naik sepeda tua klasik. Nah, terus adalah ke rumah saya. Nah, di situ mereka malah bikin video, dikontenin sama mereka. Terus SGP ternyata dipotong. Ya, jadi malah banyak permintaan. Saya bingung mau ngasih harga berapa, nek segini kemahalan apa tidak. Kalau ini dengan satu kayak gini menarik apa tidak. Terus saat itu tuh ya banyak belajar dari orang-orang yang datang karena saya sudah lebih lama. Sekarang saya sudah di angka 100.000 gitu. Tapi kalau buat teman-teman nanti gampang lah. Itu jalur yang Kita 50-nya Pak, 100-nya. Itu maksudnya per orang. per orang. Kalau sekarang sudah sampai 100 kayak gitu. Cuman kalau teman-teman udah kenal ya enggak, nanti apalagi banyak nanti juga yang baru-baru. Apalagi pas diri wong Magelang
Kumpul sewa sepeda nih wae ya. Ya, karena ya kalau kebetulan saya pernah survei di Solo itu ada namanya Bekayu. Di Borobudur sendiri ada namanya Bukortur. Ada itu. Terus di Semarang itu ada juga namanya apa ya? Sepeda desa atau apa ya namanya ada juga. Terus di Sentolo itu ada Towil Fit itu teman kami juga karena dia konsepnya juga sama pakai sepeda tua. Itu range harganya 2 kali lipat dari tempat saya. Rata-rata itu. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar, kalau saya harganya di bawah nanti dari luarnya malah enak diri nanti pelayanannya berarti kayak gitu cuma gitu. Orang kan kadang-kadang itu banyak yang datang dari luar, Mas kok murah banget kok kayak gitu. Bahkan ya nuwun sewu kadang-kadang ada dari luar mesti kalau transfer lebih dari yang harganya saya. Itu ada beberapa yang kayak gitu, tapi ada juga yang enggak. Nah seperti itulah. Kalau saya sih senang-senang itu sekarang itu. Di sisi lain saya sering ikut jalan-jalannya Mas Busta, pelaku Magelang. Kalau teman-teman tahu pelaku Magelang, Mas Busta itu, Andrea Busta itu, nah itu saya juga sering ngancani Mas Busta. Nah kalau teman-teman pengen boleh ikut Mas Busta itu bayar duit malahan, jadi bayar seikhlasnya. Nang Magelang kerap. Ya karena karena hampir setiap minggu dia membuka trip. Tapi ya dia punya 8 trip, itu hampir ya 2 bulan sekali lah mengulang. Karena 8 trip itu kalau dijabarkan paling 2 bulan toh kalau hampir setiap minggu. Nah itu Mas Akeru itu nah itu terus teman-teman monggo. Tapi teman-teman kota tua itu kadang-kadang belum sering kelihatan. Iya ya karena memang mungkin karena memang kita memang pelaku Magelang banyak di promo trip bisanya. Pesertanya banyak yang muda-muda kalau melakukan Magelang tuh. Pesertanya muda-muda itu kebanyakan. Ya karena ya aku dia mainnya itu. Jadi pesertanya kebanyakan lebih muda-muda. Tapi beberapa kemarin teman-teman pelatih yang saya jalin untuk ikut KTM yang tidak kecil ya. Apa kuwi Mbak ini? Apaan? Kita mau mengadakan belajar Jelajah. belajar di Royo malam-malam. Ayo. Susana yo. Kan kemarin ada beberapa tuh nggak dari wilayah tak jalur ya biasa teman pelaku ikut acara ini bagus kayak gitu. Kebetulan waktu tidak pertinan itu ya banyak yang terus kasih feedback ke aku ya mungkin ada spesialnya masing-masing kan udah setiap kegiatan itu kan masing-masing.